Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon dan seluruh pageant lovers di Indonesia. Selama 1 jam ke depan, saya akan menemani kalian semua dalam program Indonesian Pageant Talk bersama saya, Deris Nagara, the 4th runner-up of Putra Pariwisata Nusantara 2019. Jadi sahabat Eljon dan pageant lovers Indonesia, pada hari ini kita akan membahas salah satu ajang pageant terbesar di Indonesia yang telah diselenggarakan secara virtual, yaitu Putri Pariwisata Indonesia 2020. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, itu salah satu para Putri Pariwisata Indonesia 2020, yaitu Putri Ekonomi Kreatif dan juga the first runner-up of Putri Pariwisata Indonesia 2020, yaitu Julia Vika dan juga Christina Manopo. Halo. Halo Kak. Halo Kak Deris. Selamat datang ya. Apa kabar nih? Julia dulu atau Christina dulu nih? Kak Julia dulu. Oke. Apa kabar? Aku baik Kak, puji Tuhan. Kak Deris apa kabar? Oh baik juga. Ditanya, enak banget ditanya. Thanks ya. Kalau Christina gimana? Apa kabar sekarang? Puji Tuhan kabar baik juga. Kalian dari mana ini? Datang langsung dari provinsi masing-masing? Oh iya, kebetulan saya lupa ya menyebutkan bahwa Julia merupakan Putri Pariwisata Indonesia yang mewakili Provinsi Maluku dan juga Christina Manopo yang mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi mereka semua datang ke sini dari langsung ya daerahnya masing-masing, betul? Pak, Benar Kak. Dari kapan kalian datang ke Jakarta ini? Kalau Itin udah di Jakarta dari hari Selasa kemarin. Selasa ya. Iya. Kalau Julia? Kalau aku baru kemarin sampai Kak. Oh langsung, jadi langsung touchdown ke sini ya. BTW selamat ya udah menangkan gelar buat Christina ya, Putri Ekonomi Kreatif, dan juga buat Julia the first runner-up atau disebut dengan gelarnya Miss Culinary Tourism. Selamat sekali lagi ya. Pasti Kak. Nah di sini pasti sahabat Eljon dan juga pageant lovers Indonesia penasaran kan bagaimana sih proses mereka berdua untuk menjalankan tugas sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2020 dan juga selama kegiatan karantina dan grand final, karena ini masih baru banget temanya karena virtual ya jadinya pelaksanaannya. Nah aku penasaran sih, pertama kali kalian tahu Putri Pariwisata Indonesia atau PPI itu dari mana sih awalnya? Aku dulu apa? Iya Kak Julia dulu. Sekarang Julia dulu, jadi kayak gantian gitu ya? Tadi udah Itin pertama, sekarang Kak Julia Oke. lagi gantian. Julia monggo. Jadi awalnya itu aku udah tahu Putri Pariwisata Indonesia ini dari tahun lalu sebenarnya Kak. Dari waktu itu Kak Angel Rumihin. Oh iya tahu, Fourth angkatan aku runner-up. soalnya. Oh iya, Kak Angel yang wakili. Terus kebetulan aku kenal sama Kak Angel. Nah di situ pertama kali aku tahu soal Putri Pariwisata. Terus untuk tahun ini sebenarnya aku nggak berencana sama sekali untuk join. Kenapa gitu, Kak. tuh nggak mau berencana? Karena aku pikirnya aku kan setelah ini aku harus koas kayak dokter muda. Jadi aku pikirnya aku harus koas dulu gitu, dan ternyata ditawarin sama Kak Angelnya langsung, sama ada Kak Messi Letukonsina juga, dan ditawarin Julia mau nggak untuk ikut Putri Pariwisata Indonesia gitu, dan aku agak insecure orangnya gitu ya Kak. Jangan insecure gitu dong. Jadi Iya kan? aku insecure karena maksudnya tuh aku pengennya tuh kalau misalnya pun nggak aku ikut ya aku nggak mau setengah-setengah, dan hasilnya juga harus setidaknya karena aku mewakili Provinsi Maluku ya harus membanggakan juga gitu kan Kak. Jadi aku boleh deh Kak coba, tapi aku lagi koas. Nah, terus aku dibilang sama Kak Messi kesempatan gak datang 2 kali gitu. Kamu harus memanfaatkan waktu yang ada. Ya udah dari situ aku ikut untuk aku keputusin untuk ikut join. Dan akhirnya lolos ya Iya, audisinya. Sampai first runner up. Kongres banget. Tadi kan kalau bisa kita lihat ya dan dengarkan baik-baik bahwa misalnya Julia bilang orangnya nggak mau setengah-setengah melakukan sesuatu ya, dan tapi mungkin thanks God-nya emang Tuhan punya rencana lain buat kamu juga, yaitu walaupun lagi koas gitu kan ya, tapi ternyata virtual kan jadinya lebih enak, lebih nyantai, nggak harus yang kayak karantina 2 minggu. Biasanya kan secara offline tuh kita karantina bisa sebulan, 2 minggu, 3 minggu di satu tempat gitu ya. Jadi lebih enak buat Julia yang lagi koas. Nah, sekarang buat Itin gimana nih? Pertama kali mendapatkan informasi mengenai audisi PPI tahun 2020. Nah kalau Itin udah tahu Putri Pariwisata dari tahun lalu, karena Itin kan ikut ajang pigeon tuh dari kabupaten dulu. Nah jadi perwakilan pemenang dari kabupatennya itu dikirim ke Putri Pariwisata Provinsi kayak gitu Kak. Jadi dari daerah dulu udah kepilih langsung ke provinsi, iya. Nah terus kebetulan pas tahun ini harusnya tuh bukan Itin juga yang mewakili. Kenapa? Karena
jatahnya tuh kan istilahnya gini Kak, kalau menang di kabupaten pasti yang pemenang sebelumnya dulu yang pergi kan. Iya, betul, kayak gitu. Kayak gitu. Terus Itin kan menangnya 2019. Nah, jatahnya tuh harusnya 2021. Tapi karena rencana Tuhan dan lain sebagainya, Itin ditawari, Itin gimana, mau nggak ikut audisinya tahun ini? Dan kebetulan audisinya juga online kan, nggak mengganggu kuliah. Jadi katanya Itin coba dulu, ditawarin dari Dinas Pariwisata Kabupaten pada saat itu. Itin ditawarinya tuh 1 minggu sebelum close. Aduh, Iya, 1 dikit minggu sebelum. banget ya, mepet jadinya. Mepet banget, tapi Itin udah niatin juga. Itin udah terima juga kan pada saat itu, udah konsul juga, komunikasi sama mama papa, terus mama papa bilang kalau emang kamu punya niat untuk ikut silahkan, mama dan papa support. Dan sampai pada saat ini puji Tuhan semuanya lancar-lancar aja. Asik, enak ya. Jadi udah ada seleksi dulu di daerahnya, baru langsung pemilihan, langsung di handpick berarti ya? Karena udah haknya dari kabupaten untuk dikirim ke provinsi ya? Iya Berarti enak benar. banget ya, walaupun harusnya kamu tahun depannya lagi harusnya. Iya harusnya 2021. Emang Tuhan punya rencana baik buat kalian berdua ya. Hari ini nggak Bener, ketemu ya ketemu. kalau itu. Iya, ini ketemu kan? Iya. Itu lagi kuliah ya? Kuliah di mana? Iya, Itin kuliah di Unhas, Universitas Hasanuddin Hasanuddin, ambil jurusan? Makassar. Ilmu gizi. Ilmu gizi. Ada dokter, ada ilmu gizi. Cocok sepasang memang ini. Aku waktu itu janjiin Kak Deris waktu first virtual karantin Iya, kasih kan? menu kan. Mana iya, gizinya lupa. nih? Tuh kan, Nanti lupa. dikirimin Dewa aja. Oke, Iya. siap ya. Nanti mau diet-diet kesini. Kalau sakit baru ke dokter. Iya, ke dokter. Nanti kan easy sama culinary. Iya, emang bener. udah cocok Bisa kalian collab. bareng ya jadinya. Nah, tadi kan kita bicara tentang bagaimana mendapatkan informasi mengenai PPI ya. Nah, kalau misalnya tadi sudah kesinggung sedikit sama Itin kalau misalnya di Sulawesi Tengah memang udah ada penyelenggaraan per daerahnya ya. Nah, kalau di Maluku kayak gimana? Apakah sama prosesnya kayak di Sulteng atau emang ada perbedaan gitu? Kebetulan Kak, kalau di Maluku sendiri kita tuh sebenarnya nggak ada ajang Putri Pariwisata ini gitu, nggak dibikin gitu. Dan pemilihannya tuh memang seleksi kan kemarin virtual selectionnya itu, audisinya itu diselenggarakan virtual juga dan nggak langsung mewakili provinsi kan Kak, kita secara sendiri dulu. Nah itu tuh yang bikin kita nggak bikin, dan makanya kita langsung ikut sendiri aja gitu. Dan sebenarnya dari Maluku sendiri itu kalau nggak salah ada 6 orang gitu Kak yang ikut. Banyak juga berarti Iya, tapi kan pertama diseleksi berkasnya dulu, terus baru ikut virtual auditionnya gitu. Baik, berarti emang langsung ke pusat ya, maksudnya langsung ke L-Zone-nya. Karena kalau nggak salah beberapa peserta finalis ya, ada yang bisa satu provinsi ada 3, 4 ya, maksudnya masih di tahap seleksi. Ternyata tetap aja yang diambil tetap satu untuk mewakili provinsinya masing-masing. Nah, sekarang berbicara tentang PPI-nya sendiri gitu kan. Sebenarnya apa sih motivasi kalian ikut PPI tahun sekarang lagi, dan kenapa gitu pengen join? Ayo, siapa dulu? Itin dulu. Oh iya, tadi kan kajian. Iya, iya. Ya udah. Kalau Itin sebenarnya Itin ngelihat kalau wah ini prestasi yang luar biasa nih kalau Itin bisa sampai masuk kan mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Dan Itin ngelihat kalau ini tuh kesempatan yang kayak Kak Julia bilang tadi nggak bakal datang 2 kali. Dan Itin melihat kalau misalnya Itin join, Itin bakal punya banyak pengalaman, nambah wawasan juga, apalagi di bidang pariwisata kayak gitu. Dan Itin pun waktu itu walaupun Itin merasa harusnya bukan tahun ini kan Itin join, tapi kalau Itin punya niat pasti emang Itin bisa kayak gitu. Jadi Itin belajar, nambah wawasan juga, dan emang kebukti sampai hari ini wawasan Itin tuh tentang pariwisata bertambah, koneksi juga lebih luas sama teman-teman kan. Jadi kalau mau keliling Indonesia sekarang Gampang ya, tinggal calling-calling. Iya. Oke, luar biasa banget. Tadi pengen nambah koneksi, pertemanan, membina diri dan membenahi diri tentang pariwisata juga ya, memperdalam ilmunya. Nah, sebelum kita ke Julia ya, tadi Itin ngomong bahwa pingin mempelajari lebih tentang pariwisata ya. Nah, sebenarnya misi apa sih yang Itin bawa pada PPI? Karena kok nggak salah sih, karena it's not our first time ya ketemu. Kita udah ketemu di karantina online ya, virtual. Cuman, iya, coba pengen tahu nih sebenarnya misi apa sih buat in short aja sih, misi apa atau advokasi apa yang kamu bawa ke PPI ini? Jadi kemarin waktu sebelum lolos jadi finalis pun kita udah diminta untuk buat video tentang advokasi kita ya kan Kak Julia. Nah di situ Itin udah jelaskan advokasi Itin mengenai plastic waste, karena kebetulan Itin kan stay-nya di Sulawesi Tengah itu di Luk Banggai. Nah Luk Banggai itu Kak bener-bener kemanapun kita pergi pasti nemunya laut, dan itu
aduh keren banget. Indah ya? Harus indah. jalan ke sana berarti ya kita? Iya, Kak Dery sama Kak Julia ditungguin lah kalau Asik. makan. Kita bisa ketemu langsung. Nanti kalau di sana itu jadi tour guide Asik. lah. Siap. Oke, Lumayan kan mantap. ngurangin ongkos tour guide. Bener. Terus? Nah, terus Itin tuh ngeliat di lautnya itu banyak banget sampah plastik. Dan emang mungkin itu juga jadi PR ya, karena memang kesadaran masyarakat di sana tuh masih kurang mengenai itu. Dan Itin mengangkat advokasi ini karena memang pada saat itu kebetulan ajangnya pas, platformnya juga luas untuk Itin mengangkat advokasi ini. Jadi Itin bawa tentang plastic waste, karena memang seperti yang kita ketahui sampah juga kan mempengaruhi unsur sabta pesona ya Kak, kenangan, kebersihan. Jadi Itin mengangkat advokasi tentang plastic waste. Selain itu Itin juga angkat advokasi tentang generasi pesona Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke detail lagi advokasinya, ini masih short ya. Nanti kita bakal bahas lagi di segmen selanjutnya karena nanti juga ada pembahasan dari Julia. Motivasi belum? Nanti kita bakal bahas lagi di next segmen. Oke ya. Baik sahabat Eljo, masih banyak sekali pembahasan kita akan diskusi ya hari ini dengan para putri pesona Indonesia yang cantik-cantik dan luar biasa ini. Jadi jangan kemana dulu, stay tune di acara Indonesian Pageant Talk.